Ya, halo selamat malam teman-teman HR. Selamat bergabung di LinkedIn Live malam ini. Perkenalkan, saya Yogi Maulana, rekrutmen koordinator dari Gaji Gesa Indonesia. Nah, rekan-rekan, pada hari ini saya akan menggantikan rekan saya sebelumnya dengan Mbak Rosela Latuputi, yang kebetulan saat ini sedang berhalangan untuk hadir dikarenakan beliau sedang sakit. Oke, untuk rekan-rekan HR seperti yang kita ketahui di penghujung akhir tahun seperti ini, memang sebagian dari kita atau sebagian besar teman-teman HR saat ini sedang disibukkan nih dengan penilaian terhadap kinerja atau performance review seperti yang kita kenal seperti itu, di mana performance review ini memang banyak dilakukan biasanya di penghujung tahun. Nah, untuk PR sendiri atau performance review sendiri merupakan tahapan yang perlu dilakukan dalam, periode tertentu nih, rekan-rekan. Biasanya sih, bisa dilakukan per tahun, kemudian per semester, per 6 bulan, ataupun per 4 bulan, quarterly, di mana PR ini sendiri atau performance review dilakukan untuk mengukur kinerja dan produktivitas dari karyawan. Nah, tahapan ini menjadi kesempatan untuk karyawan dan perusahaan untuk saling memberikan feedback atau masukan atas kekurangan dan kelebihan mereka dalam bekerja. Nah, untuk hasil PR ini sendiri atau performance review ini sendiri diharapkan akan bisa menjadi motivasi bagi para karyawan untuk terus menjaga serta meningkatkan kinerja mereka di perusahaan. Nah, untuk membahas hal tersebut, rekan-rekan, sesuai dengan judul diskusi pada malam hari ini, untuk strategi meningkatkan performa karyawan melalui Employee Performance Review. Saya akan mengundang Bapak Ferry Wirawan, Bapak Ferry Wirawan Teja, CEO dari Samahita Wirotama, perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi, manajemen strategis, dan sumber daya manusia, untuk bergabung dalam diskusi di LinkedIn Live kita pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Ferry. Apa kabar sebelumnya, Pak? Selamat malam, kabar baik Mas Yogi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ferry atas kesediaannya untuk kita bisa berdiskusi bersama di LinkedIn Live pada malam hari ini bersama Gaji Gesa Indonesia tentunya. Ya, Nah, sebagai perkenalan awal kepada kita semua nih, kepada rekan-rekan HR tentunya, saya persilakan untuk Pak Ferry menceritakan nih Pak mengenai profil singkat dari Bapak. Untuk baik. waktunya saya persilakan kepada Pak Ferry. Iya, iya. Kalau diminta sharing tentang pengalaman jadi ketahuan umurnya nih Pak Yogi Wah, ya. Jadi 22 tahun saya di bidang human resource dan 11 tahun mungkin separuhnya itu adalah di bidang strategik. mhm, Jadi akhirnya saya bisa melihat bahwa memang kita start dengan strategic management ya, tapi mhm, ternyata endingnya tetap human resource management karena pada waktu kita mengeksekusi strategi itu kan diperlukan human resource management yang bagus. Salah satunya topik yang sedang kita bicarakan ini terkait dengan eksekusi strategi. benar sekali Pak. Oke, ya, mungkin itu perkenalan singkat dari Pak Ferry. Terima kasih banyak Pak Ferry untuk penjelasan singkatnya dari Bapak dan kemudian nih, rekan-rekan HR semuanya, dalam diskusi pada malam hari ini, Pak Ferry akan membawakan, materi mengenai strategi apa saja yang bisa kita lakukan atau yang bisa diterapkan untuk meningkatkan performa karyawan melalui itu tadi, employee, performance review. Dan setelah pemaparan atau setelah sesi pemaparan materi dari Pak Ferry, kita akan melanjutkan dengan sesi Q&A atau sesi tanya jawab setelahnya. Jadi untuk rekan-rekan HR, jika ada rekan yang ingin mau bertanya, silakan untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar dan nanti setelahnya kami akan menjawab pertanyaan rekan-rekan di sesi Q&A setelahnya. Nah, mungkin langsung saja nih untuk Pak Ferry, kita persilahkan untuk memulai pemaparan materinya, Pak. Silakan Baik, Pak Ferry. thank you Pak Yogi, selamat malam rekan-rekan HR.
izinkan saya untuk sharing beberapa slide, dan saya sangat berharap bahwa slide ini tuh adalah sebagai trigger ya untuk kita berdiskusi. Jadi acara utamanya adalah diskusi gitu ya. Pemaparan itu cuma pemanis saja ya. Harapannya justru mendorong kita semua itu untuk ngobrol satu dengan yang lain begitu. Baik, kalau kita bicara mengenai enhancing employee performance through employee performance review, maka saya coba untuk membahas terlebih dahulu employee performance itu apa, gitu ya, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Jadi ada dua definisi yang kami ambil, gitu ya, dari tim Samahita Wirotama ambil. Itu adalah yang pertama, employee performance itu adalah prestasi kerja individu, gitu ya. Setelah individu tersebut mengerahkan upaya yang diharuskan ketika berada dalam satu pekerjaan atau posisi. Dan ini cukup menarik yang disampaikan oleh Henry Riegel, Jackson, dan Slocum, termasuk juga dengan Caracas. Ternyata prestasi kerja itu diasosiasikan dengan getting meaningful work, gitu ya, bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh individu tersebut itu dipandang bermakna, engage profile, bahwa status karyawan atau individu tersebut itu dalam posisi yang engage ya, terlibat, berkomitmen, bukan yang asal-asalan. Mungkin ada yang istilah yang sekarang keren ya Pak Yogi, apa itu, silent quitting seperti itu dan sebagainya. Enggak seperti itu. Bagaimana orang bisa perform kalau dia lagi dalam posisi yang lagi silent quitting seperti itu. And compassionate colleagues ya, colleagues and employers around. Jadi saya pikir orang yang berprestasi itu juga membutuhkan lingkungan juga gitu ya. Nggak bisa dia sendirian seperti itu. Dia perlu komunitas yang kebetulan sama-sama punya passion yang sama dengan dia. Seperti itu. Passionnya apa? Berprestasi. Seperti itu. Ya. Sementara kalau misalnya ada seorang talent yang tidak memiliki lingkungan dan sebagainya seperti itu yang kira-kira mendukung dia, tentu dia akan merasa lemes, nggak berprestasi dan sebagainya. Itu diketahui banget oleh Cristiano Ronaldo, Mas Yogi, gitu ya, bahwa ada tawaran di daerah Arab gitu ya, di sepak bola Arab, dia tidak ambil karena apa? Karena dia tetap ingin bermain di Eropa. Lah kenapa kok Eropa? Karena mungkin ada teman-teman kolik yang atau employer yang compassionate ini tadi, seperti itu ya. Nah, kemudian juga dikatakan oleh WalkMe di sini kalimat yang kedua, it refers to the effectiveness, quality and efficiency of their output. Jadi employee performance itu berbicara mengenai apakah sejauh mana dia efektif, sejauh mana pekerjaannya itu berkualitas, tidak perlu disupervisi lagi. Harapan kita orang yang disebut kompeten itu adalah orang yang tidak perlu disupervisi lagi gitu, dan efisien. Harapannya demikian. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat bahwa mengapa sih IP itu important, why is it important gitu ya? Ya, startnya kalau kita lihat dalam satu skema sistem input, proses, output, dan outcome, Bapak, Ibu, rekan-rekan HR bisa melihat bahwa input itu adalah employee itu sendiri. Ya, tentu kalau orang psikologi keberatan kalau individu itu direduksi cuma knowledge, skill, sama attitude gitu kan ya, Mas Yogi. Padahal individu itu kan luas sekali ya, ada culture, ada background, pengasuhan dan sebagainya seperti itu. Tapi dalam dunia kerja mungkin yang terlihat adalah knowledge, skill, sama attitude ya. Dan along the way saya belajar S1, S2 saya kan psikologi, S3 itu adalah tentang strategic management. Ternyata knowledge, skill, dan attitude itu adalah bagian daripada resources, sumber daya. Makanya kenapa kok disebut human resources? Karena resources ini yang dibutuhkan di dalam sebuah organisasi untuk di-convert ya lewat satu proses. Nah, di sini cukup menarik, ada job role communication, understanding, ya, continuous professional improvement program. Ini sebetulnya bicara tentang performance management, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Jadi performance review itu adalah bagian daripada performance management system. Saya pernah membuat buku tentang performance management system yang saya pikir saya kasih title handbook gitu ya, karena saya menuliskan semua metode-metode di dalam performance management system. Salah satunya adalah OKR, competency based, performance appraisal, dan seterusnya. Nah, bicara mengenai proses-proses yang sudah berjalan itu, mengconvert input itu menjadi output, yaitu performance, no extra cost berarti efisien gitu ya, no delays berarti saat ini juga ada innovative ideas, dan
endingnya harapannya adalah new opportunities. Apakah itu dalam sebuah bisnis ataupun dalam sebuah produk. Atau yang paling rendah dalam sebuah inovasi itu adalah new process. Seperti itu. Harapannya endingnya adalah cost efficiency. Nah, outcome yang diharapkan adalah competitive advantage, keunggulan kompetitif dari sebuah organisasi, dan bahwa organisasi mengalami pertumbuhan yang diharapkan. So how to increase employee performance? Pertama, Mas Yogi tahu banget ini ya, orang psikologi, rewards and recognition gitu ya. Kita nggak ngomong rewards and punishment nih Mas Yogi, tapi lebih ke recognition-nya, karena yang membentuk perilaku itu adalah rewards, Bapak Ibu ya, recognition seperti itu. Punishment yes, menghilangkan perilaku buruk, tapi mungkin untuk sementara seperti itu ya. Nah, real situation-nya itu kan adalah bagaimana kita bisa membentuk shape behavior lewat rewards gitu. Kalau dia perform, kita berikan rewards. Ya, terus bagaimana bisa mengincrease kinerja daripada individu? Juga kita mesti membalancekan, menyeimbangkan antara accountability dan authority. Ya, too much authority will kill you. Gitu ya. Maksud saya semena-mena, ya. Too much accountability, orang juga nggak bisa berbuat apa-apa karena they don't have the authorities untuk melakukan ini, itu, dan sebagainya. Harapan kita juga orang itu akan menjadi berkembang ketika manajer atasan itu tidak melakukan micromanage gitu ya. Micromanage itu sebetulnya bukan berarti kita nggak boleh ngontrol kinerja individu, bukan. Tetapi jangan terlalu sering untuk menanyakan. Barusan ngobrol sama Mas Yogi, saya nanya lagi 5 menit, gimana Yok, udah selesai belum, dan sebagainya. Waduh, Mas Yogi ntar bawa pisau celep-celep gitu ya, karena terlalu capek dikontrol gitu. Build strong work relationship, yes. Manusia itu adalah individu, tetapi juga makhluk sosial, gitu kan ya. Tahu nggak, dalam sebuah pertanyaannya employee engagement survey, itu nomor 10, ya, kalau kita mengacu punyanya Gallup, ya, Bapak Ibu, dikatakan bahwa, dinyatakan begini, saya memiliki sahabat erat di tempat kerja. Nah, caranya saya selalu bertanya gitu ya, kepada peserta workshop pelatihan, gimana caranya kita tahu orang itu punya sahabat nggak di tempat kerja? Gampang. Kalau makan siang sendirian nggak? Kan gitu ya. Kalau dia makannya sendirian berarti dia nggak punya teman. Nah ini nih, kalau ada tawaran untuk pergi, cepat berangkat dia. Karena dia tidak merasa ada seseorang yang menahan dia. Seperti itu ya. Tentu harapannya juga lewat environment kerja, lingkungan kerja yang fun, positif, orang itu jadi termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Yang terakhir, yang kita perlu bahas nih, Mas Yogi, yaitu give regular and accurate performance review. Ini harapan kita untuk kita diskusikan di malam hari ini. Baik, jadi kalau begitu apa itu Employee Performance Review atau EPR yang saya sebutkan? Nankervis ngomongnya begini, ini adalah sarana logis untuk menilai, mengembangkan, dan pada akhirnya adalah mengutilize, mendayagunakan knowledge dan ability yang dimiliki oleh karyawan. Oke, saya mungkin nggak terlalu cocok banget sama definisi yang pertama ini, gitu ya, karena dia sebetulnya tidak membicarakan mengenai employee performance review, tetapi performance management secara keseluruhan. Saya menangkapnya seperti itu. Tetapi yang di bawah mungkin akan lebih cocok ya. A formal assessment ya adalah sebuah assessment formal, karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di perusahaan-perusahaan besar, seperti saya punya rekan dulu teman SMP yang bekerja di Sampurna, Philip Morris, seperti itu. Yang namanya performance review itu benar-benar satu ritual manajemen yang wajib loh Mas Yogi dan teman-teman semua. Jadi ini nggak main-main. Oleh sebab itu kalau disebut formal assessment, I agree 100% bahwa di perusahaan-perusahaan yang cukup besar, formal assessment ini dilakukan, di mana manajer itu mengevaluasi anak buahnya gitu ya, kinerjanya seperti itu, ya, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, lalu memberikan feedback. Pada akhirnya juga membangun suatu objektif di masa yang mendatang terkait dengan future performance seperti itu. Nah, memang kalau saya melihat tidak semua perusahaan ya mampu menangkap betapa pentingnya EPR ini, Bapak Ibu ya. Jadi ketika itu dilakukan dengan asal-asalan, nanti efeknya kita akan lihat bersama-sama dalam slide berikutnya.
So where is it important for employee? Jelas bahwa EPR itu adalah sarana untuk mengimprove employee performance. Harapannya begitu ya. Kita berharap bahwa kinerja individu itu meningkat. Motivasinya, semangatnya bekerja itu meningkat juga. Ya, ibaratnya begini deh. Kalau ada anak di dalam sebuah rumah, nggak pernah ditegur, nggak pernah dipuji, nggak pernah diapa-apain dan sebagainya, anak itu minggat mungkin ya dari rumah. Kan gampangannya seperti itu. Karena apa? Sebagai seorang anak dia tidak pernah diberi, tidak pernah diperhatikan. Ya dipuji oke lah, nggak dipuji. Minimal ditegur seperti itu. Itu pun aja tidak didapatkan. Jadi itu akan menurunkan motivation and moral. Juga sebetulnya harapannya komunikasi itu meningkat. Komunikasi meningkat itu harapannya, saya membayangkannya seperti ini. Bahwa komunikasi itu seperti jalan darah gitu kan ya. Darah yang mengalir. Jadi komunikasi itu kalau mandek, waduh, organisasinya minta dipijet itu ya, pegel-pegel dan sebagainya seperti itu. Konsultan manajemen itu datang kayak tukang pijet gitu ya, mijetin komunikasi mana yang lagi macet. Dan percayalah, manajemen puncak itu seringkali kehilangan informasi yang cukup penting dari lapangan ketika komunikasi itu mandek seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, Saul juga melengkapi pendapatnya itu dengan bahwa harapannya EPR itu dilakukan itu responsivitas dari individu atau karyawan itu terhadap masalah itu juga meningkat ya. Bapak Ibu kalau misalnya lihat dari sebuah perusahaan atau organisasi ya, pelayanan pada pelanggan itu ternyata ngasal-ngasal aja, ada problem tapi juga nggak diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan sebagainya, maka sebetulnya organisasi bisa bangkrut pada akhirnya karena keengganan dari individu atau karyawan. Ya, akibat daripada EPR yang tidak dilaksanakan dengan cukup baik. Sedangkan bagi organisasi, ya harapannya employee performance review itu adalah manajemen feedback system, adalah sebuah sistem umpan balik manajemen kepada karyawan, karyawan juga kepada manajemen. Endingnya kan harapannya adalah greater commitment terhadap korporasi yang ada, gitu ya. Harapannya juga tentu kalau kita mau memberikan pelatihan, pengembangan, kan berbasis dari tadi yang kita sudah sebutkan, bahwa di dalam EPR itu juga disinggung mengenai strength dan weakness. Kita address weakness yang kita coba minimize, dan kita coba enhance strength yang dimiliki oleh individu. Harapannya juga bahwa EPR endingnya adalah sebagai basis pemberian remunerasi yang objektif gitu ya terhadap individu. Baik. Saya pikir kita tadi sudah menyinggung bahwa tidak semua perusahaan itu memahami ya. Dan saya masih ingat tuh Mas Yogi di awal-awal tahun pertama saya, nggak sampai setahun bahkan, kira-kira berapa bulan fresh graduate, tapi memang udah dijorokin jadi kepala bagian SDM dan umum gitu ya. Lalu saya di-challenge oleh seorang manajer, apa sih gunanya performance appraisal itu atau performance review? Apa sih gunanya? Nah, berarti ini kan menunjukkan nada-nada di mana dia itu tidak melihat ada manfaat dari performance review. Nah, sebetulnya ini kegagalan dari manajemen sebetulnya ya, saya boleh katakan. Saya lebih baik menganggap semua manajemen atau perusahaan ya, pimpinan perusahaan itu bertanggung jawab aja. Kalau ada komentar seperti itu, ambil tanggung jawab, benahi betul-betul ya. Karena situasi yang kita alami di dalam EPR itu, orang lain atau line manager menganggap itu adalah time consuming, misalnya seperti itu ya. Buang-buang waktu, nggak ada gunanya, apalagi kalau misalnya contoh anak buahnya banyak gitu ya, tiba-tiba seabrek paper yang harus ditandatangani, mungkin kalau sekarang nggak pakai paper, tetap aja mesti ngeliatin ya secara digital, demotivating ya, karena endingnya setelah di review, saya dapat apa? Ya kan? Saya dapat hadiah, dapat hukuman, dapat apa? Kadang-kadang cuma lenyap begitu saja, ya. Inaccurate, waduh. Ya pada waktu dia memberikan atasan memberikan masukan, feedback dan sebagainya, ternyata feedbacknya nggak akurat. Karena apa? Tidak memiliki satu platform. Ya sekarang saya ngomongnya to the point aja ya. Platform digital yang bisa menangkap, mencatat ya perilaku-perilaku dan sebagainya seperti itu. Bias, tidak fair dan sebagainya. Ya, intinya adalah
lebih dari 50% karyawan itu berpikir bahwa sebetulnya atasan mereka itu tidak mendapatkan performance review itu secara benar. Akibatnya ya tentu dissatisfaction pada akhirnya. Gallup mengatakan bahwa hanya 20% karyawan yang agree bahwa kinerja mereka itu dikelola dengan sedemikian rupa sehingga akhirnya memotivasi mereka untuk bekerja, memberikan yang terbaik. Hanya 14% karyawan itu yang sangat setuju bahwa performance review yang mereka terima itu menginspirasi mereka untuk memperbaiki diri lebih baik lagi dan sebagainya. Artinya sekitar 70-80% mereka strongly disagree mungkin gitu ya, atau ya nggak setuju intinya bahwa ini memberikan manfaat yang baik seperti itu. Bapak Ibu mungkin saya juga singgung sedikit tentang employee experience ya. Bapak Ibu kalau baru mengenal kata employee experience, sebetulnya ini adalah istilah yang diambil dari customer experience. Saya punya klien, sebuah klinik kecantikan yang menasional gitu ya di Indonesia, ada di mana-mana, dan beliau pimpinannya itu sangat menyadari betul bahwa customer experience itu penting sekali gitu ya, dan dia mulai memanage pengalaman pelanggan itu mulai dari tempat parkir. Bahkan sebetulnya sebelum dari tempat parkir, betul atau tidak? Ya, orang mengenal perusahaan kita itu lewat apa? Websitenya kita dulu, IG-nya kita dulu dan sebagainya. Itu pengalaman yang harus di-manage juga. Ya, kalau misalnya pengalamannya cuma biasa saja dan sebagainya, maka rasa wow itu tidak didapatkan. Employee experience itu juga sama. Ya, bukan hanya ketika dia datang di tempat kerja ya di awal-awal seperti itu ya, bukan juga pada waktu di hari terakhir, tetapi sebelum orang itu join dan sebelum orang itu keluar, bahkan sesudah orang itu keluar, itu adalah employee experience yang tentunya kita mengacu pada employee life cycle. Tapi mungkin saya jelaskan secara singkat, kalau kita ngomong employee experience itu apa? Sebetulnya keywordnya adalah satu, perception. Yang kedua adalah interaction. Yang ketiga, employee life cycle. Oke, jadi maka di dalam employee life cycle ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, ada aware, ada 8A, ya. Ini adalah model yang kami ciptakan. Ada rekan saya namanya Victor Panji. Kita menciptakan mengenai 8A ini, ya, mulai dari aware, apply, attend, ya, hadir yang pertama, activation, di training dan sebagainya, achieve. Nah, ini bicara mengenai performance review di dalamnya ya, advance, adios sampai alumni gitu ya. Semuanya itu harus di-manage sebetulnya oleh kita sebagai pimpinan perusahaan, orang HR dan sebagainya seperti itu. Maka di sini harapan bahwa IX yang diterima oleh karyawan itu adalah dia direview secara fair ya, dan secara komprehensif, dan memiliki meaningful feedback yang menjadi pegangan buat dia untuk selanjutnya. Seperti itu. Harapannya adalah di sana. So how to do effective employee performance review? Ya, Bapak Ibu, mungkin kita bertemu dengan generasi baru nih Pak Yogi ya. Generasi yang kalau misalnya dikasarin gitu ya, diomongin nggak enak dan sebagainya seperti itu, adalah generasi yang tiba-tiba hilang gitu aja. Nggak mau memberikan masukan, nggak mau memberi feedback, dan sebagainya seperti itu. Oleh sebab itu, saya coba ambil pendapat dari Harvard Business Review. Ya, alih-alih kita mencoba untuk memberikan negatif feedback. Nah, ini nih. Saya tahu bahwa mungkin di Indonesia tidak selalu seperti ini, tetapi saya yakin beberapa orang sudah merasakan bahwa generasi yang terbaru ini adalah generasi yang harus diajak manis-manis gitu ya. Nah, gimana manisnya secara meaningful? Harapannya kita kan tidak mau juga memanjakan mereka. Nah, kita coba memiliki approach yang sekiranya cukup efektif untuk generasi-generasi Y dan Z ya. Pertama, coba rubah dari kritik ke ally. Ally itu adalah kayak sekutu begitu ya. Jadi kita
kita mungkin juga nggak seneng lah, kita semua juga nggak seneng lah, diomongin negatif dan sebagainya, kita semua sebetulnya juga nggak seneng. Saya pun nggak seneng, Mas Yogi juga nggak seneng, rekan-rekan HR pun juga nggak seneng. Tapi kalau sudah emosi jiwa, kadang-kadang yang keluar adalah wow, gitu kan ya. So, oke. Mumpung kita sama-sama lagi tenang, waras gitu kan ya. Oke, kita coba ya. Shift from critic to ally ini kita coba. Yang pertama, step-nya itu adalah pertama itu empathize, empati ya. Somehow kita punya tim itu dia itu sebetulnya frustrasi begitu loh. Dia frustrasi, dia painful dan sebagainya. Kita coba acknowledge, saya mengerti. Kamu pasti mengalami kebingungan dalam membuat keputusan ini. Nah, ini ya. Jadi ada acknowledge tentang problem atau perjuangan yang dia hadapi. Tetapi saya percaya, express confidence, faith gitu ya. Kita percaya, kita punya keyakinan bahwa kamu mampu. Kamu sebetulnya sudah bisa menghandle ini. Nah, Bapak Ibu, tidak semua jurus ini tidak untuk semua orang, tapi untuk orang-orang yang lagi down, tapi sebetulnya dia itu punya kompetensi. Tapi kalau dia nggak punya kompetensi, nggak usah dikatakan express confidence gitu ya. Artinya apa? Kasih arahan aja. Bapak Ibu mungkin bisa mengacu kepada teorinya situational leadership punyanya Blanchard seperti itu. Terus yang berikutnya adalah ini nih. Ini benar-benar main halus. Harvard Business Review itu ngajarin kita itu untuk main halus. Ask permission. Ya, ask them if they would be willing to think with you. Jadi kita nggak boleh ngasih tahu loh bahkan ya, minta permisi dulu. Boleh nggak kita coba pikirin sama-sama. Saya mungkin akan memberikan sudut pandang ini. Kita minta permisi dulu sama mereka, gitu ya. Tujuannya adalah mereka itu oh iya ya, nah lucky us gitu ya. Kalau di Indonesia gitu ya, gampang. Kalau ada orang mau ngasih pertolongan masa nggak ditolak ya. Sebenarnya di luar negeri juga sama, susah nolak lah kalau kita memberikan bantuan seperti itu. Kemudian ya kita juga mencoba untuk mencari tahu sebetulnya ya dari tugas atau proyek hambatan ya tugas atau proyek ya yang sedang didiskusikan ini, kira-kira ada nggak outcome yang energizing seperti itu ya. Jadi daripada kita ngomong tentang problem yang begitu besar, coba kita lihat sebetulnya outcome yang memberikan energi luar biasa itu apa. Jadi pertanyaannya adalah what is the outcome you are going for? Kamu ini sebetulnya mau mencapai hasil apa seperti itu. Oleh sebab itu, izinkan mereka untuk mengartikulasikan apa yang mereka ingin capai ya, buat diri mereka sendiri maupun untuk organisasi. Ya, harapannya adalah outcome-nya itu adalah positif, clear dan meaningful. Nah, kita juga coba lihat ya, lewat problem yang muncul di dalam pekerjaan atau proyek itu setelah kita tahu outcome-nya itu apa ya. Oke, kalau kita lihat ada problem, pandang itu sebagai hidden opportunity. Saya kasih contoh begini. Besok saya harus pergi ke satu kota, Bapak Ibu ya, untuk menyelesaikan satu problem. Ya, semua orang di sana yang akan saya datangi itu stres, gitu ya. Tetapi saya melihat ada satu hidden opportunity bahwa ketika ada masalah itu, sebetulnya masalah itu membuka peluang untuk kita memperbaiki organisasi tersebut. Jadi daripada kita mencoba untuk menyelesaikannya, coba ditanya. How can this problem help us achieve the energizing outcome? Bagaimana ketika kita sudah tahu outcome yang kita mau tuju dan luar biasa itu, kita lihat, kita buat problem yang kita ada ini, ya, yang sekarang ini ada ini, sebagai batu pijakan untuk kita mencapai outcome yang kita harapkan. How might it be a good thing? Gitu ya. Bagaimana problem-problem ini bisa menjadi hal yang baik? Dan seterusnya, Bapak Ibu rekan HR. Ya. Dan terakhir tentu adalah meng-create a level 10 plan, gitu kan ya. Jadi maksudnya apa sih level 10 plan itu? On a scale of 1 sampai 10, gitu kan ya. How confident are you, gitu ya, bahwa kamu akan mengeksekusi plan ini? Biasanya jawabannya hopefully adalah sampai 10, gitu ya Mas Yogi ya. Artinya ada semangat untuk menyelesaikan hal itu. Baik, mungkin sekali lagi ini adalah sebuah trigger untuk kita berdiskusi. Hopefully banyak pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Monggo Pak Yogi, teman-teman semua.
Oke, baik. Terima kasih banyak nih Pak Ferry sekali lagi untuk pemaparan yang sudah disampaikan ya Pak. Tentunya pemaparan ini sangat bermanfaat, lugas dari Pak, dan cukup singkat tapi memang memiliki syarat dan padat mengenai ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua tentunya, Pak. Nah, eee tentunya mengenai materi-materi tersebut ya, Pak Ferry, ini tentu akan menjadi sangat berguna terutama untuk para rekan, HR yang mungkin saat ini dalam tahap untuk melakukan proses performance review di perusahaannya masing-masing. Nah, mungkin ini sedikit, yang saya, catat nih Pak dari pemaparan Bapak oleh Pak Ferry, nih kita di sini rekan-rekan HR akan mengetahui betapa pentingnya untuk melakukan performance review atau performance management system. Kemudian tadi Pak Ferry juga menjelaskan mengenai challenge apa saja yang mungkin akan kita hadapi, kemudian Mhm. cara kita melakukan performance review yang lebih efektif, serta strategi dan berbagai usaha yang mungkin bisa kita lakukan dalam meningkatkan kinerja karyawan melalui employee performance review itu sendiri, seperti itu. Nah, termasuk tadi ya Pak Ferry yang saya eee, apa namanya, hal yang menurut saya sangat menarik yaitu mengenai siasat kita atau strategi kita untuk mengubah suatu kritikan atau dari kritikan menjadi sesuatu yang lebih bersahabat atau lebih mudah kita terima, seperti itu ya Pak. Ya. Oke, baik, kemudian setelah sesi pemaparan materi oleh Pak Ferry, ini kita akan memasuki untuk ke sesi tanya jawab ya Pak Ferry. Di mana saya di sini sudah sedikit banyak menerima beberapa list pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan langsung ke Pak Ferry dan Pak Ferry nanti akan bisa menjelaskan, jawabannya sehingga akan, bisa didengarkan oleh para rekan-rekan HR, seperti itu. Nah, mungkin saya coba, tanyakan hal pertama dulu nih Pak yang masuk ke kolom komentar dari kita untuk Pak Ferry. Nah, Pak, menurut Bapak apa nih yang harus dilakukan, ketika melakukan performance review agar hasilnya lebih efektif, seperti itu, Pak? Hmm. Apa yang harus kita lakukan supaya dalam melakukan performance review ya? Review, ya, Ya, mhm, saya pikir kita harus mempersiapkan diri dengan baik-baik gitu ya, mhm, bahwa yang sedang kita mau sampaikan ini apa, seperti mhm, itu. mhm, Yang sedang kita mau sampaikan kan adalah review tinjauan dari kinerja individu tersebut. Ya, oleh sebab itu maka semua bahan-bahan, data-data, ya pemahaman mengenai kinerja yang bersangkutan itu harus disiapkan. Ya, kemudian yang kedua cari tempat yang tepat, waktu yang tepat adalah sangat tidak bijak gitu ya. Pada waktu kita melakukan performance review, tiba-tiba telepon berdering di sana sini dan sebagainya seperti itu. Dan mungkin Simon Sinek pernah ngomong gitu ya, ketika kita ngobrol dengan orang, tapi saya lagi pegang, oh nggak kelihatan. Ya ini saya pegang HP begitu kan, jelas orang yang diajak ngomong itu langsung merasa bahwa dia itu tidak orang yang penting di mata kita seperti itu. Jadi oleh sebab itu benar-benar waktu dan tempat itu dipersiapkan dengan baik seperti itu, baru disampaikan dalam suasana yang sudah mendukung berdua begitu ya. Eh, Disampaikan dengan terbuka, tapi ya sekali lagi mungkin ada satu teknik yang mungkin Bapak Ibu pernah tahu atau kalau tidak tahu mungkin tinggal di Google aja appreciative inquiry ya. Jadi mungkin kita bisa start dengan yang pertama misalnya contoh apa yang sudah baik gitu ya. Apa yang sudah baik dari kinerja kita, kinerja anak buah kita, individu tersebut dan sebagainya itu kita sampaikan. Terus kemudian yang kedua adalah harapan kita sampaikan ya bahwa kita ngarep beliau itu begini-begini dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya pada waktu ungkapan pertama, statement pertama dan yang kedua, pada dasarnya yang pertama itu adalah strength, ya, apa yang sudah baik, apa yang positif, apa yang cool, kita puji dan sebagainya. Yang kedua, harapan kita sebetulnya kita itu ngomong tentang weakness-nya dia. Tapi kalau saya ngomong, ya harapan saya untuk Mas Yogi adalah laporan mungkin lebih komprehensif dan sebagainya. Berarti sebetulnya Mas Yogi laporannya nggak komprehensif, misalnya seperti itu kan. Kan gitu contoh, ini contoh Bapak Ibu ya. Mas Yogi mah komprehensif.
Lalu yang ketiga, mungkin kita juga sampaikan kira-kira dalam bentuk pertanyaan gitu ya. Apa yang bisa kamu lakukan gitu ya? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerjamu dan sebagainya seperti itu. Somehow ada orang yang rasa gitu ya, tahu, oh harapan itu kelemahan saya ya. Jadi dia akan ngomong strateginya gitu ya. Tapi ada yang tidak perasa nih, Mas Yogi dan rekan HR. Ada yang nggak nangkep-nangkep ya, diomongin harapan itu adalah weakness. Nah, somehow kalau kita itu harus very blunt, open dan sebagainya, sampaikan. Tetapi dengan satu teknik yang saya mungkin akan sharing, bentuknya adalah SBI. SBI itu singkatan dari setting, behavior, dan impact. Jadi sampaikan pemahaman kita tentang kinerja dia itu kita sampaikan dalam bentuk teguran itu pada waktu semester 1 di acara ini. Maka itu setting ya. Kamu melakukan ini. Itu behavior. Akibatnya adalah begini. Nah, ini adalah satu bentuk feedback yang bisa kita lakukan. Tapi saya sangat suggest SBI ini bisa dilakukan, nggak perlu menunggu performance review. Anytime Pak Yogi perlu memberi feedback kepada saya, pakai jurus SBI, itu sudah cukup. Nah, somehow Pak Yogi sebagai atasan saya gitu ya, kadang-kadang ya memang perlu mencatat. Nah, ini yang jelek kalau kita tidak melakukan secara digital. Gitu. Jadi saya pada waktu pandemi bersama dengan Monster Group, saya mencoba untuk membangun satu aplikasi, Mas Yogi, namanya My Scorecard. Jadi idenya sederhana. Kalau di Jakarta, saya itu tiap hari memberikan penilaian kinerja kepada karyawannya orang lain. Coba tebak siapa tuh, Mas Yogi? Jadi berangkat, pulang, saya memberikan penilaian. Bintang 1 sampai bintang 5. Betul nggak? Mas Yogi langsung menebak nih, ya kan? Gojek atau Grab dan sebagainya seperti itu. Saya langsung mikir begini, karyawan orang lain saya nilai every day 2 kali bahkan, tetapi karyawan sendiri kita nggak pernah nilai, tim sendiri nggak pernah kita nilai dan sebagainya. Sebetulnya mungkin nggak sih kita bikin platform? Mungkin ternyata. Jadi Monster Group pada waktu itu bersama dengan saya mendesain yang namanya My Scorecard. Jadi tiap kali Pak Yogi memberikan instruksi gitu ya, Pak Ferry tolong kerjakan ini, maka saya tulis. Saya diminta Pak Yogi untuk apa? Membuat job description misalnya seperti itu. Oke, saya sudah kerjakan, maka saya kasih hasilnya di platform itu. Mas Yogi langsung menilai. Oh, nih masuk nih. Oke, dicek dan Mas Yogi bisa menilai. Nilainya bintang 1 sampai bintang 5 seperti itu. Boleh juga dikaitkan dengan value, ya value perusahaan dan sebagainya. Bintang 1 sampai bintang 5 juga dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi catatan sehingga pada waktu misalnya contoh kita mau memberikan performance review, catatan-catatan itu sebetulnya ada di dalam platform yang kita miliki. Nah, terserah Bapak Ibu, mau platform apa aja gitu ya. Yang paling penting itu adalah di zaman sekarang masa punya buku catatan dosa gitu kan ya. Ngapain gitu. Kan sudah ada platform. Ya. Saya pikir itu Mas Yogi yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Pak Ferry untuk menjawab pertanyaan pertama kita tadi ya Pak, mengenai apa saja yang bisa kita lakukan nih Pak, usaha apa yang bisa kita lakukan Iya. untuk performance review agar lebih efektif seperti yang tadi Pak Ferry jelaskan. Iya. Jadi harus ada persiapan ya Pak, persiapan yang memang di awal, seperti contohnya tadi ada beberapa poin dan baru bisa kita sampaikan dalam situasi yang mendukung. Seperti itu ya Pak Ferry. Oke, Pak, ini saya akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya. Ke Pak Ferry di sini. Oke, Pak Ferry, komponen apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menyelenggarakan performance review itu sendiri nih Pak? Iya, saya pikir kalau kita ngomong komponen itu ada unsur-unsur apa aja yang perlu dipertimbangkan seperti itu ya. Jadi pertama mungkin reviewer itu sendiri ya. Reviewer, appraiser itu adalah atasan langsung, tidak langsung. Kalau misalnya pakai 360 derajat ada rekan kerja, bawahan, pelanggan. Pertanyaannya apakah mereka itu sudah disiapkan? Apakah mereka sudah dilatih untuk menyelenggarakan performance review? Dan Bapak Ibu harus ingat bahwa periode untuk melakukan review itu juga bermacam-macam. Ada 3 bulanan, ada 6 bulanan, ada yang 12 bulanan. Nah, apapun itu adalah bukan kegiatan sehari-harinya mereka.
maka HR itu wajib untuk mensosialisasikan dengan cukup baik ya semua tahapan-tahapan, prosedur, kebijakan, teknik dan sebagainya dalam menyelenggarakan performance review. Oleh sebab itu atasan atau penilai ini harus disiapkan betul-betul nih. Ya. Yang kedua adalah reviewee. Reviewee ini juga harus dipersiapkan, diberitahu bahwa akan ada penilaian sehingga mereka diminta untuk mempersiapkan diri dalam hal apa? Dalam hal secara mental, dalam hal mungkin juga menjadi poin-poin apa yang akan menjadi diskusi dengan atasan ketika berbicara mengenai future performance seperti itu. Kemudian yang perlu dipertimbangkan lagi adalah review atau appraisal periodnya. Ya, kita ini 3 bulanan, 6 bulanan, atau 12 bulanan. Seperti itu ya. Karena kalau semakin panjang, biasanya juga orang sering lupa. Nah, harapan kita, kalau ada platform seperti yang saya sudah tadi sebutkan, misal My Scorecard dan sebagainya, harapannya itu adalah platform itu mencatat semua perilaku-perilaku yang sudah dinilai seperti itu. Jadi tentu itu akan sangat tidak mengandalkan memori kita yang seringkali memang banyak kekurangan ya teman-teman. Kemudian juga kita mesti melihat metode appraisal-nya itu seperti apa. Apakah itu kuantitatif gitu ya? Apakah itu kualitatif, opini ya, esai dan sebagainya seperti itu. Dan kemudian juga pada waktu menyampaikan review itu, apakah itu online atau offline dan sebagainya, maka itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan yang kita pikirkan dalam menyelenggarakan performance review. Demikian, Mas Yogi. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferry untuk menjawab pertanyaan dari audiens tadi ya Pak mengenai komponen yang perlu dipertimbangkan dalam menyelenggarakan P atau performance review itu sendiri Pak. Nah, Pak Ferry ini ada beberapa list pertanyaan nih Pak. Mungkin saya langsung saja ya Pak untuk ke pertanyaan berikutnya supaya waktunya juga mungkin lebih cukup nih Pak untuk menjawab semuanya. Nah, ini Pak Ferry ada pertanyaan dari Pak Ageng Budi Harjo Wijaya nih. Izin bertanya, Pak Ferry, kebanyakan manajemen hanya melihat output, namun seringkali melewatkan proses. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Ferry Pak mengenai hal tersebut? Iya, memang saya bisa merasakan melihat 10-15 tahun yang lampau itu semua perusahaan itu kayak keranjingan KPI gitu ya Mas Yogi ya. KPI dan sebagainya semuanya itu terukur, output dan sebagainya. But somehow KPI pun juga kadang-kadang nggak mengukur output tetapi mengukur proses juga seperti itu. Nah, memang dua masab di dalam performance management system ini. Dalam buku saya sebutkan ada yang behavior based PMS dan goal based PMS seperti itu. Yang goal ini ya bisa menggunakan OKR, bisa menggunakan KPI dan sebagainya seperti itu. Oke. Dan kalau kita bicara tentang behavior, itu bicara mengenai kompetensi. Juga merupakan aktivitas-aktivitas. Seperti yang ditangkap, misalnya contoh kalau kita menggunakan Gojek atau Grab, seperti itu. Cek. Iya, Pak. Oke, sorry. Ya, nggak apa-apa, Pak. Apakah tadi terdengar, Mas Yogi? Cukup terdengar, Pak. Oh, baik. Jadi memang tanggapan saya dua-duanya sebetulnya penting, gitu ya. Proses itu sebetulnya ada dua, kompetensi yang dilihat atau activity yang kita nilai seperti itu. Oke, baik. Jadi memang keduanya merupakan hal penting yang tidak bisa dilewatkan, gitu ya Pak? Yes. Komponen itu sendiri. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, Pak Ferry. Ya. Ini dari Bapak Wiono Juwono. Oke. Pak Wiono ini menanyakan ke Pak Ferry, bukankah untuk mendapatkan individual performance atau target harus diawali dengan corporate
or organization performance. Iya, Bagaimana cara terbuat untuk membuat setting goals atau performance hingga ke individual performance untuk dilakukan EPR. Silakan. iya, iya, saya setuju dengan Pak Wiono. Mhm. Ada beberapa eh, metode Pak Wiono untuk bisa meng-cascade atau meng-align antara organization objektif sampai ke individual objektif. You can start with MBO kalau di tahun 60-an begitu. Lalu sekitar tahun 70-an itu atau tahun 99 mulai populer oleh John Doerr kepada Google yaitu OKR atau OKR. Tahun 90-an juga sebetulnya tahun 92 ada Kaplan dan Norton dengan balance scorecard seperti itu. Basically sebetulnya kalau kita ngomong mengenai alignment, saya mungkin akan menyampaikan bahwa ada alignment yang secara langsung, ada alignment yang tidak langsung. Itu saja mungkin jawaban saya. Lebih detailnya mungkin Bapak Ibu bisa membaca di websitenya Samahita, karena kami cukup lengkap membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan cascading atau alignment itu. Oke, oke, baik. Ya, terima kasih Pak Ferry. Nah, untuk Pak Wiono tadi sesuai dengan jawaban dari Pak Ferry, bisa juga untuk mempelajari lebih banyak di website dari Samahita ya, Pak Ferry, mengenai hal Iya. tersebut. Oke, baik. Selanjutnya Pak Ferry ke pertanyaan yang ke berapa? Mungkin pertanyaan kelima, Pak. Di Iya. sini apa saja sih Pak Ferry yang dijadikan indikator untuk membuat performance review yang bisa benar-benar mengukur prestasi dari karyawan itu sendiri, Pak? Iya. Pada dasarnya sih ada dua jenis indikator ya dalam hal ini. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan ke Pak Ageng, bahwa ada yang sifatnya adalah behavior based performance appraisal, yaitu mengukur kompetensi, perilaku, dan activity-nya. Lalu ada goal based performance appraisal yang coba untuk melihat output dan outcome. Seperti itu. Saya pikir dua indikator ini adalah indikator yang patut kita perhatikan, tidak melulu dari sudut pandang hasil, tetapi juga proses. Demikian juga tidak melulu proses, tetapi juga pada hasil, seperti itu. Oke, oke, baik. Pak Ferry untuk menjawab tadi pertanyaan kita sebelumnya yang mengenai indikator ya Pak, yang membuat performance review atau EP sendiri ini bisa benar-benar mengukur prestasi karyawan. Nah, Pak ini mungkin relate banget nih Pak ke situasi kita nih Pak untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak Ferry, Oke. bahwa di kita ini kan setelah terdampak pandemi itu memang ada beberapa perusahaan yang menerapkan sistem kerja yang berbeda-beda ya Pak. Ada yang mungkin sudah full WFO atau ada yang masih hybrid atau mungkin ada yang full WFA atau work from home seperti itu nih Pak Ya. Ferry. Nah, pertanyaan yang masuk nih Pak berhubungan dengan hal tersebut, untuk perusahaan yang menerapkan memang sistem kerja yang berbeda nih Pak, hybrid atau work from anywhere atau WFA Ya. itu ada indikator yang berbeda nggak sih Pak mengenai hal tersebut? Iya. Saya pikir mungkin indikator yang cukup penting ya bagi perusahaan yang menggunakan sistem kerja hybrid atau working from anywhere. Saya pikir indikatornya mungkin lebih bersifat adalah goal based ya, yang lebih mengarah kepada output atau outcome. Sementara indikator yang berhubungan dengan keterlambatan, kerapian berpakaian, atau apapun yang bisa kita nilai pada saat offline saja, tentu tidak apply kepada karyawan yang bekerja secara hybrid atau working from anywhere. Ya, kita pun semua yang ada di sini juga mungkin nggak jelas outfit apa yang kita pakai kan, karena kita melakukannya secara online seperti itu. Tetapi yang kita harapkan dalam acara online atau pekerjaan yang sifatnya online, result-nya itu adalah terdeliver dengan cukup baik. That's my point, Pak Yogi. Oke, oke, baik Pak. Itu untuk apa namanya, indikator ya Pak, yang memang berbeda gitu ya Pak untuk di Iya, sistem kerja hybrid atau work from anywhere yang mungkin banyak di antara rekan-rekan HR saat ini menerapkan sistem kerja tersebut di perusahaannya ya Pak. iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak Ferry, Mhm.
Kendala seperti apa sih Pak yang bisa dihadapi rekan-rekan HR saat melakukan employee performance review nih Pak? Biasanya kendala apa saja yang mungkin timbul Pak dalam proses tersebut? Iya, saya pikir kendala yang dihadapi oleh teman-teman HR itu pastinya adalah ketidakkompetenan atasan, gitu ya. Bahwa atasan itu kurang kompeten dalam menjalankan review kinerja karyawan, bahwa karyawan itu memiliki error-error seperti halo error, leniency, ya. Leniency itu kayak ya semua dikasih bintang 5, ibaratnya seperti itu, atau strictness semua dikasih bintang 2, seperti itu, atau central tendency semua dikasih 3. Personal bias itu misalnya contoh, oh ya karena dia baik, oke, karena dia suka ramah, menyapa, tersenyum dan sebagainya, maka nilainya lebih tinggi daripada orang yang mukanya kayak Suneo misalnya seperti itu, ya. Jadi itu adalah satu hal-hal yang harus diantisipasi oleh rekan HR kalau mereka sedang melakukan employee performance review. Demikian juga para bawahan. Bawahan ini kalau waktunya employee performance review itu gayanya kayak Idul Fitri gitu ya, atau Natal seperti itu. Semua jadi good boy, yang nggak pernah nyapa jadi nyapa dan sebagainya seperti itu. Kenapa? Karena ada maunya ya. Kemudian jadi bad boy juga setelah itu selesai dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya bisa diatasi bila HR itu memiliki platform digital ya yang sekiranya cukup mampu mengakomodasi pelaksanaan employee performance review itu, mendukung pelaksanaan employee performance review. Bahwa performance, data-data individu, kinerja individu itu terdata di dalam platform tersebut, tercatat dengan cukup baik, tersistematis dan sebagainya seperti itu. Maka saya pikir kita memang justru menggiatkan penggunaan pemanfaatan teknologi ya supaya kita terdukung di dalam memberikan employee performance review. Demikian Mas Yogi. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferry untuk jawabannya ya Pak mengenai kendala-kendala yang mungkin ditemui nih para rekan HR ketika melakukan proses performance review itu sendiri. Iya, Contohnya tadi mengenai atasan yang mungkin tidak kompeten gitu ya Pak, atau penilaian yang memang bias seperti itu Pak. Nah, tadi Pak Ferry juga sampaikan ada solusi misalnya untuk digital iya, HR untuk mendukung proses performance review itu sendiri gitu Pak yes. Ferry. Nah, ini ngomong-ngomong mengenai digital ya Pak, digital HR itu sendiri. Nah, apakah digitalisasi itu sendiri nantinya nih Pak akan menjadi tantangan atau ini menjadi semacam solusi untuk Hmm. memudahkan pekerjaan rekan-rekan HR atau para penggiat HR dalam menyelenggarakan performance review itu sendiri nih Pak? Iya, saya sangat melihat digitalisasi itu bukan problem gitu ya. Mhm. Malah ini adalah sebuah enabler. Satu hal yang memampukan kita untuk bisa menyelenggarakan performance review itu dengan lebih akurat, dengan lebih berbasis data, seperti itu. Bayangkan kalau kita tidak memiliki platform digital, lalu kita harus mencatat semua apa yang kita ingat dalam sebuah buku dan sebagainya, kita mungkin jadinya seperti malaikat seperti itu Mhm. ya, mencatat semua hal yang baik dan yang buruk dan sebagainya seperti itu. Tapi itu yang harus kita lakukan. Dan jangan kaget loh teman-teman HR semua bahwa saya melakukan hal itu ketika saya tidak memiliki platform digital. But now dengan platform digital apapun mereknya gitu ya, tentu harapan kita platform itu menangkap semua perilaku positif, negatif, semua nilai skor yang kita berikan, semua perilaku yang dikaitkan dengan budaya dan sebagainya seperti itu. Saya kasih contoh bahwa My Scorecard itu sekarang ini digunakan oleh salah satu BUMN dan mereka juga menggunakan penilaian aktivitas kerja itu dikaitkan dengan core value yang BUMN miliki, yaitu akhlak. Ya, silakan dipilih dari amanah, kompeten dan seterusnya seperti itu, lalu berikan nilai juga. Nah, dari situ sebetulnya BUMN yang bersangkutan ternyata mampu memiliki data. Ya, dari akhlak itu mungkin ada 6 ya, singkatannya kan ada 6 gitu ya. Sebetulnya unsur budaya mana yang kerap kali dipersepsi dan dipersepsi happening gitu ya di dalam segala suasana dan sebagainya seperti itu akan
bisa diambil datanya, dan itu bisa menjadi masukan untuk BUMN, Kementerian BUMN sebetulnya, bahwa dari semua core value tersebut, ini nih yang favorit, ini yang nggak favorit. Mungkin setelah itu silakan diambil tindakan. Begitu. Oke, oke, baik. Nah ini, terima kasih Pak Ferry untuk menjawab pertanyaannya. Yang saya bisa tarik dari jawaban Pak Ferry ini ya, rekan-rekan HR memang digitalisasi HR ini memang penting ya, dan tentunya menguntungkan untuk kita Yes. semua dalam Yes. performance review sendiri, karena nantinya akan menghasilkan output yang lebih akurat dan lebih berbasis data ya Pak, dibandingkan dengan metode manual yang Iya. dilakukan seperti itu. Oke, baik Pak Ferry, nih pertanyaan selanjutnya ya Pak. Iya. Oke, Pak, apakah perlu untuk membedakan metode performance review ini untuk masing-masing level jabatan dan departemen nih Pak di suatu perusahaan? Iya. Ya, saya pikir ini akan tergantung pada nature of the job-nya itu sendiri, gitu ya. Kalau kita ngomong tentang karyawan level bawah, sejauh mana kita perlu menggunakan KPI, sejauh mana tidak perlu menggunakan KPI, apakah mereka perlu dengan rating scale saja, ataukah sampai perlu BARS. Nah, BARS itu adalah Behavioral Anchor Rating Scale. Artinya setiap rating scale 1 itu harus dijelaskan perilakunya, 2 dijelaskan perilakunya. Kalau rating scale biasa Likert 1 2 3 4 5 setuju, sangat setuju sampai sangat tidak setuju dan sebagainya seperti itu. Ini akan tergantung kepada berapa jumlah karyawan level bawah. Kalau misalnya level bawahnya ada 1.000, 2.000, 3.000 dan sebagainya. Kalau semuanya itu menggunakan BARS dan sebagainya, tentu wow, itu akan sangat melelahkan buat atasannya dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu, apakah perlu membedakan? Yes, saya rasa kita perlu membedakan. Dan semakin ke atas gitu ya, kalau kita mau mereview kinerja seseorang itu, ya tentu akan bermacam-macam. Bapak Ibu bisa menggunakan KPI, Bapak Ibu bisa menggunakan penilaian 360 derajat. Bahkan kalau Bapak Ibu merasa bahwa perlu ada pemahaman yang lebih baik dari eksternal, you can invite assessment center dari lembaga-lembaga psikologi ya untuk memberikan penilaian yang jujur tentang kinerja tim kita. Demikian Mas Yogi. Oke, oke. Baik Pak Ferry, terima kasih banyak Pak. Jadi ya rekan-rekan HR tentunya metode berbeda bisa kita lakukan untuk melakukan performance itu sendiri ya, tergantung dari kondisi dan mungkin quantity atau jumlah dari sumber daya manusia di suatu perusahaan tersebut ya Pak Ferry. Yes. Oke. Nah, berikutnya nih Pak Ferry ada pertanyaan lagi, bagaimana caranya sih Pak menentukan dan menerapkan metode yang tepat untuk performance review itu sendiri Pak? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa menentukan metode yang tepat untuk performance review ini tentu saya pikir tergantung pada situasi dan kondisi yang dimiliki oleh karyawan. Ya, let's say kalau karyawan itu ada di satu tempat yang cukup jauh dan sebagainya, lalu kita perlu memberikan penilaian dan sebagainya. Saya pikir di sini teknologi sangat kita perlukan, begitu ya. Dan kita bersyukur ada blessing in disguise dari kondisi yang kita sebut pandemi ini. Ternyata kemajuan teknologi ternyata memungkinkan kita untuk melakukan employee performance review itu dalam situasi yang remote dan sebagainya seperti itu. Tapi tentu kalau kita memiliki kesempatan untuk menyampaikan review itu secara offline, tatap muka, itu akan jauh lebih bagus karena kita bisa memandang gestur, micro expression dan sebagainya seperti itu. Orang ini bisa menerima masukan dengan baik atau tidak dan sebagainya seperti itu. Ya, itu adalah satu kemewahan ya, bahwa kita bisa melakukan employee performance review itu secara offline ya. Kemudian kalau kita lihat juga dari sudut pandang performance appraisal itu juga memiliki metode yang bermacam-macam. Ya, jadi ada rating scale. Ini mungkin adalah satu penilaian yang paling mudah untuk kita berikan. Karena apa? Kita melakukan rating scale ini tiap hari dengan sopirnya Grab atau Gojek seperti itu.
Tetapi pada waktu ngomong BARS, ya behavioral anchor rating scale, Bapak Ibu bisa Google ya tentang BARS itu apa, maka Bapak Ibu harus memberikan pelatihan kepada penilainya itu. Kalau assessment center, definitely saya tidak suggest bahwa perusahaan itu perlu membangun assessment center. Lebih baik pasrahkan aja kepada assessment center eksternal. 360 derajat juga harus dilatih betul-betul. Dan ini jauh lebih kompleks, oleh sebab itu metodenya perlu disederhanakan karena tidak semua orang itu bisa memahami dengan baik kalau 360 derajat itu dilakukan. Lalu kemudian kita juga bisa melihat ada KPI, OKR, MBO, dan balance scorecard adalah untuk mengamati kinerja yang secara objektif. Dalam pengertian output dan outcome-nya itulah yang dinilai dan diukur. Semuanya dalam bentuk kuantitatif. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferry untuk penjelasannya ya Pak mengenai metode yang tepat yang bisa kita gunakan untuk melakukan performance review itu tersebut Pak. Nah, Pak Ferry ini mengingat durasi nih Pak, ini mungkin saya akan coba menanyakan, sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi, tapi saya coba menanyakan satu pertanyaan terakhir nih Pak sebagai penutup ke Pak Ferry, dan mungkin ini banyak terjadi nih Pak di di situasi yang mungkin dihadapi oleh rekan-rekan HR ya Pak. Nah, ini gimana nih Pak? Bagaimana caranya Pak Ferry untuk menciptakan budaya kejujuran nih Pak dalam penilaian PR atau performance review ini tanpa menyinggung pihak manapun Pak? Ya, saya pikir nanti kita bedakan antara agresif dengan asertif gitu ya. Bahwa yang kita harapkan orang itu bisa asertif, menyampaikan pandangan dan pikirannya, perasaannya juga terhadap orang lain itu tanpa menyinggung perasaan orang tersebut, seperti itu. Dan ini adalah satu skill yang memang perlu dilatihkan kepada para appraiser, para penilai, seperti itu. Top management pun juga adalah orang-orang yang menjadi cukup krusial untuk mengendorse perilaku asertif ini. Ya, demikian juga pemahaman mengenai rule of the game dari employee performance review secara periodik itu harus disampaikan ya. Saya pikir HR harus menggunakan segala macam sarana komunikasi baik secara digital maupun secara manual begitu untuk menyampaikan poin-poin pentingnya EPR dan apa manfaatnya EPR sehingga orang bersemangat ketika menghadapi EPR itu. Ya, tentu yang terakhir adalah saya berharap dengan adanya platform digital seperti yang sudah kami kembangkan, harapannya itu adalah orang bisa menilai pada saat itu juga dan mereka tidak perlu memikir-mikirkan karena mereka akan dibombardir dengan permintaan penilaian itu. Oleh sebab itu mereka akan menyampaikan itu apa adanya. Jadi gunakan platform digital dengan secara bijak untuk mendapatkan satu hasil yang fair dan jujur. Dengan demikian harapannya budaya kejujuran itu bisa terbangun di dalam penilaian performance review tersebut. Baik kalau gitu Pak Ferry, sangat jelas nih Pak untuk pemaparannya sendiri dan jawaban yang Pak Ferry berikan, dan sebenarnya ini memang ada mungkin durasi atau pertanyaan yang akan lebih banyak pertanyaan nih Pak, tapi sesuai yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya ke Pak Ferry bahwa pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan terakhir ya Pak dari kita dalam sesi diskusi LinkedIn Live pada malam hari ini. Nah, mungkin langsung saja nih Pak ke sesi akhir ya Pak Ferry mengenai diskusi kita malam hari ini ya Pak, sebagai penutup nih Pak Ferry. Mungkin Pak Ferry bisa menyampaikan mengenai closing statement dari diskusi kita pada malam hari ini, Pak Ferry. Silakan Pak. Iya. Employee performance review itu adalah satu, saya ibaratkan sebagai oksigen. Kalau itu tidak ada, maka semua orang di dalam organisasi itu megap-megap gitu ya. Karena mereka tidak mendapatkan sesuatu hal yang sangat basic. Bagaimana dia akan bersemangat untuk bekerja dan sebagainya kalau tidak diberikan
feedback seperti itu. Saya pikir feedback ya pada akhirnya feedback ini adalah feedback is the breakfast of champion. Jadi feedback itu adalah sarapannya para juara. Harapannya adalah demikian. Para juara diberikan feedback, orang-orang hebat di tempat kita pun juga diberikan feedback. Demikian Mas Yogi. Oke, baik Pak Ferry sudah menyampaikan untuk closing statement-nya ya Pak, mengenai diskusi kita pada malam hari ini. Nah, untuk kesimpulannya rekan-rekan HR, kalau dari saya pribadi, mengenai diskusi pada malam hari ini, performance review merupakan tahapan yang perlu dilakukan untuk mengukur kinerja dan produktivitas karyawan, sekaligus menjadi kesempatan untuk karyawan dan perusahaan ini untuk saling memberikan feedback atas kekurangan dan kelebihan mereka dalam bekerja. Dan tentunya hasil performance review ini diharapkan bisa menjadi motivasi karyawan untuk terus menjaga serta meningkatkan kinerja mereka di perusahaan. Nah, untuk rekan-rekan HR yang ingin mendapatkan materi e-book berkaitan dengan strategi employee performance, nanti bisa silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi untuk LinkedIn Live pada malam hari ini ya, untuk rekan-rekan HR. Nah, kemudian untuk Pak Ferry ini, terima kasih banyak Pak Ferry sudah meluangkan waktunya bersama kita untuk bergabung, kemudian sharing dan membagikan ilmu ya Pak, mengenai strategi performance review pada kesempatan di LinkedIn Live pada malam hari ini. Dan nggak lupa juga saya sampaikan terima kasih untuk rekan-rekan HR yang sudah mengikuti dan menonton diskusi ini pada malam hari ini dari awal hingga selesai. Terima kasih banyak Pak Ferry sekali lagi. Saya Yogi, pamit undur diri dan selamat malam dan selamat beristirahat untuk rekan semuanya. Terima Selamat kasih Pak. malam semua. Ya, malam Pak.